disebut sebagai hantu bungkus di Malaysia. Sosok ini sangat sering menjadi tokoh utama dari cerita-cerita hantu yang diceritakan oleh masyarakat Indonesia. Menakutkan karena wujud dari hantu ini adalah representasi paling dasar pada ketakutan manusia. Ketakutan akan kematian. Makhluk ini berbentuk mayat hidup dengan tubuh terbungkus yang biasanya adalah kain kafan putih kotor. Walau ada beberapa varian dengan warna atau bahkan bahan lain. Sosok ikonik ini mungkin akan selalu menjadi top of mind ketika menceritakan cerita hantu. Ya, kita akan berbicara tentang pocong. Wujud pocong memiliki banyak variasi. Wajah gosong dengan mata merah menyala. Versi lain menyatakan pocong berwajah, kutip, rata, dan memiliki lubang mata berongga. Atau tertutup kapas, hidungnya, dengan wajah putih pucat. Pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat. Namun, banyak kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan langsung. Sosok makhluk halus ini bilang kalau hantu itu tuh malah terlihat melayang di udara. Kemungkinan besar image tentang pocong hantu yang melompat adalah akibat dari penggambaran sosok pocong di media-media hiburan, terutama film. Keterbatasan gerak dari pemeran pocong mungkin membuatnya tidak punya pilihan lain selain meloncat. Dan juga mengutip dari Richard James Wilkinson, seorang administrator kolonial Inggris, sarjana Melayu sekaligus sejarawan dari Inggris, dalam kumpulan makalahnya yang berjudul Malay Belief yang diterbitkan tahun 1906, itu menjelaskan bahwa hantu kocong atau hantu pocong yang terikat kafan hanya dapat berjalan berguling ke samping. Itu adalah awal dari sebutan hantu guling ya, karena hantu tersebut berguling, bukan merujuk pada bentuk pocong yang seperti guling. Pocong berasal dari tradisi pengafanan jenazah. Konon kabarnya, jika tali yang diikat di kepala, leher, dan kaki tidak dilepas dalam waktu 40 hari, arwah dari orang yang sudah berpulang tersebut diyakini tidak bisa berpindah dan bangkit menjadi pocong. Makhluk ini akan melompat atau melayang, seperti yang tadi diceritakan, mencari mereka yang akan membuka ikatannya. Pocong sering sekali diceritakan dalam satu cerita yang sama dengan pesugihan. Ada sebuah mitos yang dipercaya oleh beberapa orang, di mana katanya, mereka yang cukup berani untuk mendekati pocong dan memeluknya lalu membuka ikatan, akan menjadi sangat kaya. Tak hanya itu, ludah dari pocong juga dikabarkan berkhasiat sebagai alat pesugihan tempat makan. Di satu cerita yang pernah gue denger, ludah pocong itu juga sangat bau katanya. Jadi kalau kamu terkena, kamu akan bau selama 3 hari gitu. Tapi itu udah cerita yang lama banget, yang gue denger pas gue masih kecil. Dan cuma saat itu doang gue denger ya, nggak ada lagi. Pencurian tali pocong pun dikabarkan lazim terjadi. Tali pocong dipercaya memiliki kekuatan mistis. Banyak orang percaya tali tersebut bisa dijadikan jimat kesaktian, seperti kekebalan atau kekayaan instan. Ini sebenarnya kayak semacam hal yang lumrah ya di ilmu-ilmu atau ajian-ajian yang gaib gitu. Untuk menemukan satu benda yang cukup sulit dicari. Kadang-kadang kayak ayam, cuman itu ayam yang hitam semua, atau tali pocong, karena memang sulit dicari dan sulit dilakukan. Maka kalaupun mereka berbohong gitu, kalaupun orang-orang berbohong tentang ilmu saktinya itu, nggak ada orang yang sanggup membuktikannya karena ya susah dicari bahannya gitu sih mungkin ya. Kisah pertama tentang pocong diceritakan pada abad ke-14. Legenda ini menyebutkan seorang demang yang mengawasi pemakaman namun lupa membuka ikatan kafan. Setelah 40 hari, arwahnya bangkit sebagai pocong pertama yang menghantui penduduk desa. Kisah ini menurut gue pribadi mungkin berdasarkan dari peringatan tentang pentingnya ritual penguburan yang benar. Karena hal itu gue jadi teringat sama Changshe. Buat yang gak tahu Changshe, gue sebut aja dengan terminologi yang lebih familiar. Vampir Cina. Penyebab gue ingat makhluk ini adalah bahwa keduanya memiliki latar belakang yang sama. Makhluk yang bangkit lagi akibat kesalahan prosedur pemakaman. Ini menandakan dalam asumsi gue bahwa hampir semua negara-negara di Asia memiliki penghormatan yang sama kepada orang-orang yang telah berpulang mendahului kita. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri ada banyak versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik.
yang tadi gue bilang, bahan yang beda. Yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus mengucurkan darah sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Cerita konyol, karena nggak gitu sih prosedurnya. Tapi ya namanya cerita kan. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lalu cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman. Penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong. Andong pocong juga pernah terlihat di Jogja kalau nggak salah. Gue masih harus konfirmasi ini, tapi ya kayaknya pernah ditemukan juga di Jogja. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas, gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Ada pula yang mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan ilmu gaib. Selain wujudnya yang biasanya putih, pocong juga seperti sosok kuntilanak, memiliki versi dirinya yang berwarna merah. Dijuluki secara kreatif sekali sebagai pocong merah. Pocong merah atau pocong dendam bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan lahir dari seorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Dari semua varian pocong, pocong merah diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi. Karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, banyak orang jika berpapasan bertemu akan menghindar bahkan lari bila merasakan kedatangan mereka. Penduduk setempat percaya pocong merah adalah atasan atau pemimpin dari pocong. Tidak ada penangkal yang jelas kecuali berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Pocong bukan sekedar hantu seram. Ia adalah entitas budaya yang merupakan bentuk peringatan bahwa kematian harus dihormati dan ritual pemakaman tak boleh dianggap sepele. Dan juga adalah hal nggak etis ngebungkus mayat pakai plastik. Kecuali kalau sedang pandemi ya. Tapi itu kan cerita lain. Baiklah, sekian dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.